Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Diana Salma dengan NIM 25030174073 dari kelas PM 2025F. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teorema 10.1 sampai teorema 10.5. Baik, yang pertama yaitu teorema 10.1, kesebandingan dasar, yang berbunyi jika sebuah garis sejajar dengan salah satu sisi segitiga memotong sisi-sisi segitiga yang lain di dua titik berbeda, maka panjang ruas garis potongannya sebanding dengan sisi tersebut. Yang pertama diketahui segitiga ABC dan ruas garis XY itu sejajar dengan ruas garis BC. Nah, ruas garis XY ini sejajar dengan ruas garis BC. Lalu akan dibuktikan bahwa AX itu sebanding dengan AB itu sama dengan AY sebanding dengan AC. Lalu pembuktiannya yang pertama itu sebelumnya saya sudah konstruksi garis dari titik B ke titik Y, dan ini juga dari konstruksi garis titik C ke titik X. Lalu kita pandang segitiga AXY ini dengan alas AX dan segitiga XBY itu dengan alas XB. Nah, garis tinggi dari titik sudut Y ini pada kedua segitiga tersebut itu sama, sehingga didapat bahwa luas segitiga XBY ini sebanding dengan luas segitiga AXY. Nah, itu sama dengan setengah kali tinggi kali alasnya ini tadi kan XB, itu sebanding dengan setengah kali T kali alasnya ini AX. Nah, itu sama seperti XB sebanding dengan AX. Ini persamaannya yang pertama. Selanjutnya kita pandang segitiga AXY dengan AY itu sebagai alas dan segitiga YCX dengan YC sebagai alas. Nah, garis tinggi dari titik sudut X pada kedua segitiga tersebut itu sama. Jadi segitiga AXY ini AY ini sebagai alas, lalu segitiga YCX dengan YC sebagai alas. Nah, garis tinggi dari titik X ini pada kedua segitiga ini tadi itu sama, sehingga luas segitiga YCX itu sebanding dengan luas segitiga AXY. Nah, sama dengan setengah kali T kali alasnya tadi YC, itu sebanding dengan setengah kali tinggi dikali alas yang segitiga ini yaitu AY ini. Nah, itu sama saja dengan YC sebanding dengan AY. Nah, maka didapat persamaan yang kedua. Selanjutnya, karena XY itu sejajar dengan BC dari yang diketahui ini. Nah, dan lalu segitiga YCX dan segitiga XBY itu mempunyai garis tinggi yang sama terhadap alas persekutuan, yaitu alas XY ini. Lalu maka didapat bahwa luas XBY itu sama dengan luas maka luas segitiga XBY itu sama dengan luas segitiga YCX. Didapat persamaan ketiga. Nah, dari persamaan ke-1, persamaan kedua, dan persamaan ketiga, maka didapat bahwa XB ini sebanding dengan AX itu sama dengan luas segitiga XBY sebanding dengan luas segitiga AXY. Itu juga sama dengan luas segitiga YCX sebanding dengan luas segitiga AXY, sama dengan YC sebanding dengan AY, atau XB sebanding dengan AY. Nah, itu persamaan keempat. Lalu tambah 1 pada kedua ruas sehingga diperoleh
AX ditambah dengan XB itu sebanding dengan AX. Itu sama dengan AY ditambah dengan YC sebanding dengan AY. Atau AB sebanding dengan AX sama dengan AC sebanding dengan AY. Jadi terbukti bahwa AX sebanding dengan AB sama dengan AY sebanding dengan AC. Nah, selanjutnya yaitu teorema 10.2 yang berbunyi, jika sebuah garis memotong dua sisi segitiga dan panjang ruas garis perpotongannya sebanding dengan panjang sisi-sisinya, maka garis tersebut sejajar dengan sisi segitiganya. Baik, yang diketahui yang pertama yaitu ada segitiga ABC dengan AX sebanding dengan AB itu sama dengan AY sebanding dengan AC. Nah, lalu akan dibuktikan bahwa ruas garis XY itu sejajar dengan ruas garis BC. Untuk pembuktiannya menggunakan bukti tidak langsung. Yang pertama, andaikan ruas garis XY itu tidak sejajar dengan ruas garis BC. Nah, maka ada ruas garis melalui titik B yang sejajar dengan ruas garis XY dan memotong ruas garis AC di titik F. Nah, misalnya ini F, lalu ini kita konstruksi. Nah, ini sejajar dengan ini. Nah, berdasarkan teorema 10.1 sebelumnya yang berbunyi, jika sebuah garis sejajar dengan salah satu sisi segitiga memotong sisi-sisi segitiga yang lain di dua titik berbeda, maka panjang ruas garis potongannya sebanding dengan sisi tersebut. Berlaku bahwa AX sebanding dengan AB itu sama dengan AY sebanding dengan AF. Nah, hal ini kontradiksi dengan yang diketahui dan ini tadi, sehingga AC itu sama dengan AF. Nah, dan A, titik C dan titik F ini segaris, akibatnya titik C dan titik F ini berimpit. Jadi pengandaian itu salah. Seharusnya ruas garis XY itu sejajar dengan ini, ruas garis XY ini sejajar dengan BC. Maaf, ini yang diketahui. Nah, seharusnya itu ini XY sejajar dengan BC ini. Selanjutnya, teorema 10.3 kesebangunan sudut-sudut-sudut. Nah, bunyinya, diketahui kesesuaian antara dua segitiga. Jika sudut-sudut yang berkesesuaian kongruen, maka kesesuaian tersebut merupakan kesebangunan. Jadi, yang diketahui yaitu segitiga ABC berkorespondensi dengan segitiga XYZ. Lalu, sudut A kongruen dengan sudut X, sudut B kongruen dengan sudut Y, sudut C kongruen dengan sudut Z. Seperti ini gambarnya. Lalu akan dibuktikan bahwa segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga XYZ. Baik, yang pertama pembuktiannya, misal segitiga ABC ini tidak kongruen dengan segitiga XYZ. Nah, karena tadi sudut A itu kongruen dengan sudut X, maka gambarnya bisa seperti ini. Jadi titik A ini bisa titik A atau titik X. Jadi dimisalkan bahwa segitiga ABC ini tidak kongruen dengan segitiga XYZ. Lalu sudut Z ini kongruen dengan sudut C dari transversal AC. Maka ruas garis YZ ini sejajar dengan ruas garis BC. Ruas garis YZ sejajar dengan ruas garis BC. Ini berdasarkan teorema 8.7. Teorema 8.7 berbunyi, jika dua garis dipotong oleh suatu transversal sepasang sudut sehadap kongruen, maka garis-garis tersebut adalah sejajar. Nah, ini tadi kan sudut sehadap sudut Y dan sudut B kan kongruen dari yang diketahui. Maka sudut Z ini dan sudut C juga kongruen dari transversal AC ini.
Selanjutnya, karena ruas garis YZ ini sejajar dengan ruas garis BC, maka AB ini sebanding dengan XY sama dengan AC sebanding dengan XZ dari teorema 10.1 tadi. Teorema titik 1 itu kesebandingan dasar. Selanjutnya, karena sudut Y kongruen dengan sudut B dari yang diketahui, maka gambarnya seperti ini. Jadi sudut B itu bisa ditulis atau titik B itu bisa ditulis atau sebagai titik Y. Nah, karena sudut Z kongruen dengan sudut C dan transversalnya BC, jadi sudut Z ini kongruen dengan sudut C dari transversal BC ini, maka XZ itu sejajar dengan AC berdasarkan teorema 8.7 juga. Jadi XZ ini juga sejajar dengan AC. Nah, karena ruas garis XZ sejajar dengan ruas garis AC, maka AB sebanding dengan XY, AB sebanding dengan XY sama dengan BC sebanding dengan YZ. Nah, karena AC ini sebanding dengan XY sama dengan AB sebanding dengan XY. Karena AC sebanding dengan XZ itu sama dengan AB sebanding XY, dan AB sebanding dengan XY sama dengan BC sebanding dengan YZ. Maka berlaku sifat transitif, yaitu AC juga sebanding dengan XZ itu sama dengan BC sebanding dengan YZ. Nah, karena sudut A kongruen dengan sudut X, sudut B kongruen dengan sudut Y, sudut C kongruen dengan sudut Z, dan AC sebanding dengan XZ sama dengan AB sebanding dengan XY sama dengan BC sebanding YZ, maka berdasarkan definisi kesebangunan terbukti bahwa segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga XYZ. Nah, selanjutnya yaitu akibat 10.1 sudut-sudut yang berbunyi, diketahui kesesuaian antara dua segitiga jika dua pasang dari sudut-sudut yang bersesuaian kongruen, maka kesesuaian tersebut merupakan suatu kesebangunan. Jadi diketahui ada segitiga ABC dan segitiga XYZ. Lalu sudut A kongruen dengan sudut X dan sudut B kongruen dengan sudut Y. Lalu akan dibuktikan bahwa sudut C kongruen dengan sudut Z dan segitiga ABC sebangun dengan segitiga XYZ. Jadi yang pertama, sudut A kongruen dengan sudut X dari diketahui. Sudut B kongruen dengan sudut Y juga dari diketahui. Lalu berdasarkan akibat 8.1, akibat 8.1 itu berbunyi, diketahui kesesuaian antara dua segitiga jika dua pasang sudut-sudut yang bersesuaian kongruen, maka pasangan ketiga dari sudut-sudut yang bersesuaian adalah kongruen. Maka sudut C ini juga kongruen dengan sudut Z. Nah, akibatnya segitiga ABC ini kongruen dengan segitiga XYZ. Maka segitiga ABC itu juga sebangun dengan segitiga XYZ. Nah, selanjutnya yaitu akibat 10.2 yang berbunyi, jika sebuah garis sejajar dengan salah satu sisi segitiga dan memotong dua sisi yang lain pada dua titik berbeda, maka segitiga yang terbentuk sebangun dengan segitiga mula-mula. Jadi diketahui yang pertama ada segitiga ABC dan ruas garis XY sejajar dengan ruas garis AB.
Lalu akan dibuktikan bahwa segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga XYC. Untuk pembuktiannya yang pertama yaitu karena ruas garis XY ini sejajar dengan ruas garis AB, maka dua pasang sudut yang bersesuaian itu adalah kongruen. Nah, sehingga di sini sudut CAB, sudut ini itu kongruen dengan sudut CXY, sudut ini kongruen, dan sudut ABC juga kongruen dengan sudut XYC. Jadi sudut ABC kongruen dengan sudut XYC. Nah, maka berdasarkan akibat 10.1 ini diketahui kesesuaian antara dua segitiga. Jika dua pasang dari sudut-sudut yang bersesuaian kongruen, maka kesesuaian tersebut merupakan suatu kesebangunan. Maka didapat bahwa segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga XYC. Nah, sebentar. Jadi sebuah garis yang sejajar dengan salah satu sisi segitiga itu tidak perlu memotong dua sisi yang lain dari segitiga tersebut. Bisa juga garisnya itu tidak di dalam segitiga ABC ini, tapi di sini. Nah, ini AB ini sejajar dengan XY. Ini juga nanti didapat bahwa segitiga ABC ini sebangun dengan segitiga CXY, atau juga bisa seperti ini. Jadi ini kan XY sejajar dengan AB, maka nanti bisa didapat bahwa segitiga ABC ini juga sebangun dengan segitiga YCX. Lanjut, teorema 10.4, teorema kesebangunan sisi sudut sisi, yang berbunyi dalam suatu kesesuaian antara dua segitiga, jika dua pasang sisi bersesuaiannya sebanding dan sudut-sudut yang diapitnya kongruen, maka kesesuaian itu kesebangunan. Jadi yang diketahui yaitu segitiga ABC dan segitiga XYZ. Lalu sudut ACB itu kongruen dengan sudut XZY. Sudut ACB ini kongruen dengan sudut XZY, dan XZ itu sebanding dengan AC sama dengan YZ sebanding dengan BC. Lalu akan dibuktikan bahwa segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga XYZ. Untuk pembuktiannya, jadi misalkan segitiga ABC ini tidak kongruen dengan segitiga XYZ. Nah, karena tadi diketahui bahwa sudut ACB itu kan kongruen dengan sudut XZY, maka dapat digambar seperti ini, bahwa ini ada segitiga ABC, ini titik C, ini bisa disebut juga dengan titik Z. Jadi ini titik C atau titik Z, dengan membuat CE itu sedemikian hingga sama dengan ZX. Panjang CE itu sama dengan panjang ZX, dan panjang CF itu sama dengan panjang ZY. Sehingga berdasarkan, ini tadi kan dibuat sedemikian hingga CE itu sama dengan XZ dan CF sama dengan ZY. Sehingga berdasarkan postulat sisi sudut sisi, maka segitiga CEF itu kongruen dengan segitiga ZXY. Nah, karena XZ itu sebanding dengan AC dan sama dengan YZ sebanding dengan BC, maka ruas garis EF ini sejajar dengan ruas garis AB. Karena ruas garis EF ini sejajar dengan ruas garis AB, dan berdasarkan akibat 10.2 ini yang berbunyi jika sebuah garis sejajar dengan salah satu segitiga dan memotong dua sisi yang lain pada dua titik berbeda, maka segitiga yang terbentuk sebangun dengan segitiga mula-mula. Maka segitiga EFC ini sebangun dengan segitiga ABC. Karena tadi didapat bahwa segitiga CEF ini kongruen dengan segitiga ZXY, dan segitiga CEF ini sebangun dengan segitiga CAB,
Maka segitiga ABC ini juga sebangun dengan segitiga XYZ berdasarkan sifat transitif. Baik, yang terakhir yaitu teorema 10.5, yaitu teorema kesebangunan sisi-sisi-sisi, yang berbunyi dalam suatu kesesuaian antara dua segitiga, jika sisi-sisi bersesuaiannya sebanding, maka kesesuaian itu suatu kesebangunan. Nah, jadi diketahui segitiga ABC dan segitiga DEF dengan AB itu sebanding dengan DE, sama dengan BC sebanding dengan EF, sama dengan AC sebanding dengan DF. Nah, yang pertama, lalu akan dibuktikan bahwa segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga DEF. Yang pertama, AB sebanding dengan DE sama dengan BC sebanding dengan EF sama dengan AC sebanding dengan DF, itu dari diketahui. Lalu karena AB sebanding dengan DE itu sama dengan AC sebanding dengan DF, maka sudut A itu sama dengan sudut D. Selanjutnya AB, karena AB sebanding dengan DE itu sama dengan BC sebanding dengan EF, maka sudut B itu sama dengan sudut E. Lalu karena AC sebanding dengan DF sama dengan BC sebanding EF, maka sudut C sama dengan sudut F. Nah, ini semua tadi berdasarkan sisi-sisi sebanding membentuk sudut yang bersesuaian sama besar. Karena AB sebanding DE sama dengan BC sebanding EF sama dengan AC sebanding DF, dan sudut A sama dengan sudut D, sudut B sama dengan sudut E, dan sudut C sama dengan sudut F, maka segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga DEF dari definisi kesebangunan. Jadi ini tadi kan sudut A ini sama dengan sudut D, sudut B sama dengan sudut E, lalu sudut C sama dengan sudut F. Tadi diketahui bahwa AB sebanding DE sama dengan BC sebanding EF sama dengan AC sebanding DF, dan sudut A sama dengan sudut D, sudut B sama dengan sudut E, dan sudut C sama dengan sudut F, maka segitiga ABC ini sebangun dengan segitiga DEF berdasarkan definisi kesebangunan. Baik, sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.